Oke. Ya, Bapak akan ajarkan tentang uji validitas dengan menggunakan data primer. Jadi di dalam riset itu, ada namanya tingkat kepercayaan penelitian. Yang namanya riset itu di bab 1 di halaman pertama, di halaman 9 di buku kita. Itu Bapak jelaskan, ada 3 tingkat kepercayaan dalam riset. Yang pertama ada 99%, yang kedua ada 95%, dan yang ketiga ada 90%. Ya, kita sebagai orang ekonomi dan sosial, jadi kita banyak menggunakan pada nomor 2, yaitu 95%. Kenapa, Pak? Karena riset-riset kita di bidang ekonomi dan sosial itu masih sangat bervariasi. Selalu berbeda-beda hasilnya. Si A melakukan penelitian yang sama dengan objek yang berbeda, beda hasil. Si B melakukan penelitian yang sama tapi dengan objek yang berbeda, hasilnya beda. Ya, kenapa kita melakukan trial error-nya adalah 5%? Karena bidang penelitian kita ini tidak konsisten dalam risetnya. Ya, selalu sifatnya berbeda-beda-beda. Beda halnya dengan nomor 1. Kalau nomor 1 itu 99%. Ya, kalau 99% itu adalah bidang ilmu kesehatan. Buat obat, kalau nggak 99% orang nggak makan minum obat kan. Ya, pasti orang takut kalau misalkan, waduh masa errornya masih 5%. 1% aja orang nggak akan mau kadang. Tapi kalau di bidang farmasi atau bidang kesehatan, dia membuat risetnya harus 99%. Atau 1%-nya adalah error. Atau bidang ilmu yang memang keilmuannya itu memang sudah disohehkan, sudah benar gitu. Ya, sudah real gitu. Bahwa memang itu sesuai dengan kaidah yang memang ditentukan. Nah, kalau nomor 3 ini sering digunakan dalam riset yang masih baru. Ya, di mana tingkat errornya masih 10% atau tingkat kepercayaannya 90%. Ya, jadi kita seorang ekonomi, kita menggunakannya 95% tingkat kepercayaan dengan 5% trial error-nya. Jadi kalau bilang berapa signifikannya 0,05 atau 5%. Ya, jadi kalau kita berpatoknya di sana. Jadi nanti kalian dari sini sampai dengan kalian nanti skripsi, trial error-nya berapa? 95% dengan tingkat error-nya 5%. Atau signifikannya 0,05. Itu ditanamkan dari sekarang. Oke. Bapak akan membahas terkait dengan uji validitas. Pernah ya mengisi kuesioner ya? Ada di setiap kuesioner itu kan ada angka-angkanya gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5 atau 1, 2 sampai 10 ya. Pernah ngisi kuesioner dosen kan? Pernah ya? Jadi kalau kuesioner dosen itu apakah dosen memberikan feedback kepada mahasiswa? Kasih nilai kan kalian 1 sampai 10 mau nilai berapa? 8 misalkan. Nah, terus apakah dosen mengajarkan mahasiswa tepat waktu? Kasih nilai 5 misalkan. Enggak, bapaknya nggak pernah masuk gitu bilang. Kasih 5 gitu. Nah, itu misalkan, nah itu yang akan kita running datanya. Ya, kita akan melihat atau kita akan mencoba melihat hasil dari data yang ada untuk kita implementasikan menjadi suatu kesimpulan atau keputusan. Oke, Bapak akan share dulu terkait dengan programnya. Sudah download semua belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Terlihat nggak punya Bapak? Terlihat, Pak. Kelihatan ya? Terlihat, Pak. Oke, kemarin Bapak bilang di dalam SPSS itu Bapak pakai yang 23 ya, Nak ya. Nah, di dalam SPSS itu ada namanya data view, ada namanya variable view. Ya, kita pertama menginput data itu, kita adalah menggunakan namanya variable view. Nih, variable view seperti ini. Klik dulu variable view-nya. Nah, oke. Coba Bapak minta tolong. Kita mulai ingat ya, di modul Anda sudah terlihat ada syarat uji validitas. Menurut Ghazali, pertanyaan di dalam instrumen atau angket dinyatakan valid apabila R hitungnya lebih besar dari R tabel atau nilai signifikannya atau sig-nya lebih kecil dari 0,05. Dikatakan tidak valid apabila R hitung lebih kecil dari R tabel atau nilai sig-nya lebih besar dari 0,05. Ada di halaman 10 paling bawah.
Ya, jadi tujuan adanya dilakukan uji validitas ini adalah untuk membuktikan apakah angket tersebut memiliki tingkat valid dari suatu pertanyaan penelitian, maka sebelum instrumen tersebut digunakan, maka perlu diuji coba dulu hasilnya dan dianalisis secara real time. Oke, jadi ada syarat uji validitas terlebih dahulu. Oke. Kita coba ke contoh soal. Bapak lihat halaman 10 tinggal dibaca. Coba Bapak minta dibacakan soalnya Novita Sari. Novita. Coba Novita, baca soalnya Novita. Hadir, Pak. Ya, baca soalnya. Halaman 10 ya, Pak. Iya. Contoh soal, suatu penelitian yang melakukan uji coba suatu angket kepada 10 responden dengan tujuan ingin mengetahui apakah angket yang akan digunakan untuk mengukur variabel X1 atau partisipasi penganggaran valid atau tidak. Adapun data sebagai berikut. Oke. Nomor responden 1 sampai 10, nomor itemnya sudah ada di buku modul. Ya, benar sekali ya. Baik, terima kasih. Sekarang Bapak mau tanya lagi. Sudah tahu ya bedanya sampel sama populasi ya. Jadi kalau populasi itu kan kalian sudah belajar tuh di pengantar ya. Populasi itu adalah suatu kelompok, sedangkan sampel adalah bagian dari kelompok. Oke, Bapak sekarang nanya. Coba Marlina Aldovia. Bapak mau nanya, ada berapa sih respondennya Marlina? Ada 2, Pak. No, responden. Ada berapa respondennya Marlina? 10. Ada 10. Kita lihat ya, nomor responden itu ada nomor 1 sampai 10. Nah, di dalam SPSS, nomor responden itu ini, nah. Nih, yang warna biru ini. Ya, ini 1 sampai 10 itu responden. Jadi nggak perlu diketik lagi di situ 1 sampai 10 karena sudah ditulis di sini nomor respondennya. Ya, jadi nanti di SPSS Anda jangan ketik lagi nomor urut responden. Oke. Ada berapa item pertanyaannya? Boleh bisa Alda. Ada 10, Pak. Ada 10 pertanyaan. Ya, ada 10 responden, ada 10 pertanyaan. Baik, kita mulai cara menginputnya. Ingat kata Bapak, yang pertama kita lihat adalah, yang kita input adalah membuat kolomnya terlebih dahulu. Klik variable view-nya, terus kita buat name pertama yaitu P1. Nah, di name ini kita nggak bisa buat pertanyaan 1. Itu dia nggak makan mau. Karena dia tidak mengenal spasi dan dia tidak mau panjang-panjang. Jadi Anda cukup menggunakan name itu adalah dengan menggunakan kata singkatan P1. Ya, berarti pertanyaan 1. Nah, sampai berapa pertanyaan kita tadi? Sampai 10 ya. Berarti P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10. Selesai sampai P10. Oke, paham ya cara pertamanya. Nah, di sebelah name itu ada namanya tipe. Tipe itu ada banyak macamnya ya. Ada numeric, comma, dot, sensitive notification, date, dollar, custom currency, string, and then restricted numeric. Nah, kita sebagai orang akuntansi kebanyakan akan menggunakan numerik. Kita jarang sekali menggunakan koma, dot, date, dollar, custom currency, string, itu sangat jarang. Berarti tipe ini pastikan biarkan saja bentuknya numerik. Ya. Jadi semua nanti kalau tugas apapun jangan dirubah tipe ini dengan menggunakan tipe lain. Jadi cukuplah menggunakan data numerik. Oke, kalau sudah kita ke width. Width ini adalah batasan ukuran. Ini biarkan saja 8. Oke, desimal. Sekarang Bapak tanya, di dalam angka-angka ini, apakah ada angka-angka desimal? Coba, Widya Antika. Ada nggak desimalnya, Widya? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya, tidak ada nilai koma-komaan ya. Berarti kalau tidak ada, kita akan nolkan ini semua. Ya, ini akan kita nolkan semua. Karena tidak ada angka yang berupa koma-komaan. Ingat, kalau misalkan ada koma gimana, Pak?
Kalau misalkan, saya kasih contoh satu. Misalkan di sini, di P10, ada koma ternyata. Nanti dia hasilnya akan seperti ini. Ya, 3,00 misalkan. Nah, sorry, 3,00. 3,00. Nah, ini adalah komanya berarti 2. Atau 3,1 akan menjadi 2. Ya, jadi seperti itu. Nanti kalau desimal, ambillah desimal yang paling besar. Ya, kalau di dalam data itu berbeda-beda, ada yang 3,1, ada yang 3,473, ada yang 4,77. Ambillah koma yang paling tinggi, yaitu 3. Ya, jangan ambil yang paling rendah. Oke, saya nolkan semua karena kita tidak punya angka desimal. Terus label itu adalah penjelasan dari kata-kata yang kita singkatkan di kolom name. Tadi P1 itu apa? Pertanyaan 1. Berarti saya buat di sini pertanyaan 1. Ya, pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Sudah? Kalau sudah, kita ke value. Value itu kalau misalkan ada pilihan, kita nggak ada pilihan, jadi nggak usah pakai value. Terus missingnya juga biarkan saja, none. Terus juga ini biarkan saja, 8. Terus ini adalah pengen tampilannya seperti apa. Ya, tampilan datanya apakah mau ke kanan semua, mau ke kiri semua, atau mau ke tengah. Kita ganti dengan yang lebih rapi menggunakan center. Ya, biar kita lebih enak melihatnya. Ini nanti datanya akan berubah ke data yang sifatnya menengah semua, tengah-tengah jadi tampilannya. Tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Oke, nanti sambil dicoba ya dan diikuti kalau bisa. Nah, yang terakhir ada measure. Measure itu bentuk data dan inputannya seperti apa. Ya, measure itu ada 3. Nah, ada scale, ada ordinal, sama nominal. Nah, kita karena pakai ukurannya numerik di sini, maka kita menggunakannya adalah scale. Ya, jadi kalau karena di sini numerik, maka kita pakainya scale. Nggak usah pakai ordinal, nggak usah pakai nominal. Ingat, nggak usah ganti yang lain. Cukup menggunakan scale saja. Berarti scale, 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 scale. Oke. Ini untuk membuat variabel view. Sampai sini ada yang ingin tanya kira-kira? Bisa ya? Bisa? Bapak terlalu cepat, kalau terlalu cepat diingatkan. Ya, Oke. Pak. Bisa ya, untuk menginput variabel pertama, bisa nanti kalau nggak bisa mengikuti Bapak nanti ini udah Bapak rekam. Nanti Bapak upload di YouTube-nya Bapak ya, biar kalian bisa subscribe juga YouTube Bapak. Oke. Oke, nanti boleh belajar. Nanti Bapak ini Bapak rekam. Oke. Jadi ini seperti ini. Jadi sudah ada namanya, sudah ada tipenya, sudah ada label, sudah ada allegiance-nya, sudah ada measure-nya. Semua sudah digunakan. Kalau sudah seperti ini berarti untuk membuat kolom kita beres. Ya, sekarang kita ke data view. Inputlah datanya. Kelihatan ya, ada kolom-kolomnya di atas sini ya. Ada P1, ada P2, ada P3, ada P4 sampai dengan P10. Lengkap. Nah, barulah kita sekarang menginput datanya satu persatu dengan secara manual. 7, 6, ya, 6, 5, ya, 3, 5, 4, 4, 6, 5. Nah, dalam penginputan angka ini jangan sampai kalian tuh salah. Salah satu angka kalian menginput, salahlah hasil output kalian. Jadi kitanya harus teliti. Ya, jadi kalau misalkan sudah mulai menginput, Anda harus benar-benar dicek kembali. Jangan sampai nanti Anda
pada saat menginput kita salah. Ya, ini sangat membahayakan. Oke, kita input dulu. Yang lain boleh kalau mau mengikuti silakan diinput datanya. Biar enak. Maaf Bapak, Ya, gimana? punya saya nggak keluar gitu angkanya. Coba Ya jadi tanda tanya gitu. dari tanda tanya. Mm-mm. Nah, itu ada sesuatu yang diinstal kurang itu. Itu penginstalannya kurang itu. Kamu SPSS berapa? Dua-dua Pak. Sorry. 22. Mm-mm. Itu ada, kalau biasanya yang keluar tanda tanya itu biasanya ada instalan yang belum kamu lengkapi. Itu. Coba diulang kembali coba. Pak, punya saya di data view-nya 7.00. 7.00. Lihat desimalnya udah diganti 0 belum? 00. 7.00. Nggak apa-apa Iya. ya? 7.00. Kamu desimalnya udah kamu ganti belum? Nih desimalnya kamu nolin nggak nih kayak gini? Oh iya, belum. Nah, kan saya bilang tadi, itu desimal tidak. Kalau tidak desimal, dia nolkan. Tapi kalau dia desimal, kamu buatlah dia berapa desimalnya. Oke, Pak. Makasih, Oke, Pak. sudah kita inputkan. Ayo yang lain, ada yang ditanya, cepat. Yuk, kita input bareng-bareng lagi. 7. Pokoknya jangan sampai salah menginput. Karena salah kalian menginput, hasilnya pun akan salah. Jadi kitanya harus benar-benar teliti dalam menginput data ini. Nanti interpretasinya akan berbeda gitu. Ya, yang tanya-tanya itu biasanya ada instalan yang memang dia tidak terinstall itu. Itu 2, 3, 4. Nah. Aduh, gitu ini makanya. Sorry ya. 7, 5, 4, 5. Pak mau bertanya, Pak? Boleh, boleh. Pak, tadi kan sempat
keluar. Nah, untuk kita memulai pertama kali buat tadi, kita mencet apa duluan ya, Pak? Untuk pertama kali mulai. Sudah klik SPSS-nya. Udah masuk ke dalam aplikasinya. Variable view dulu. Variable view. Ya, diikuti coba. Di buku halaman 11 itu diikuti caranya. Cara menginput data sebagai berikut. Ada di halaman 11. Ikuti caranya. Baiklah. Masukkan data soal pada variable view. Ini variable view itu di sini, di bawah sini. Di mana, Pak? Ini, bawah sini. Ini di kursor saya. Sebelah data view. Sudah semua menginput? Tunggu, Pak. Oke, apa udah? Kalau sudah, yang sudah nih. Coba dibuka bukunya halaman 12, langsung di running cara langkah kedua. Ini kan kita udah dapat nih datanya, angkanya sudah terisi, sudah terkumpul nih. Sudah terisi, baru kita buatkan langkahnya yang nomor 2. Coba. Ya, sudah? Sudah semua? Sudah, Pak. Oke. Sekarang langkah kedua yaitu menghitung jumlah skor setiap responden dengan cara sebagai berikut. Jadi kita pengen menghitung berapa sih jumlah di ujungnya sini dari setiap responden. Ini saya sebutnya responden ya. Respondennya ada 10, berarti sampel atau responden itu ada 10 orang. Saya pengen lihat jumlahnya, kalau pakai kalkulator kan ribet ya. 7 tambah 6 tambah 6 tambah 5 tambah 7 ribet. Nah, kita ngitungnya pakai program, caranya adalah transform compute variable. Oke, apa nama target variabel kita yaitu X1. Karena kita kan pengen mencari X1. Tadi temannya membaca bahwa untuk mengukur variabel X1 atau partisipasi penganggaran. Dibilang. Nah, di bawah X1 ini ada namanya tipe and label. Tadi apa namanya? Label namanya X1 itu adalah partisipasi penganggaran. Nah, kalau sudah continue, baru kita ke numeric expression, pilih all, terus pilih namanya sum. Sum, mana sum? Nih, sum, diklik sumnya, klik 2 kali. Sudah itu tanda tanya di ini ilangin semua, jadikan tetap pastikan tanda kursornya di dalam kolom ya, terus klik P1-nya. Klik. Nah, klik 2 kali. Jangan diketik manual ya. Tapi diklik 2 kali. Koma. P2, klik 2 kali. Koma. P3, klik 2 kali. Koma. Mak. Ya. P4, Pak, ya gimana? tadi Maida kecepatan, Pak. Dari pas label tadi ditulis apa ya, Pak? Yang label yang mana ini? Oh, ini. Iya, Label, Pak. dibaca soalnya. Di soal kan ada tuh. X1 itu adalah partisipasi penganggaran. Lihat di halaman 10. Paling bawah. Pak, tadi kan setelah itu continue. Nah, setelah continue itu baru kita ngisi mandiri ya, yang di numeric expression itu. Nah, Bapak ulangi Ikutin yang lagi di ya. buku. Bapak ulangi lagi. Ini tipe and label, ini dibuat namanya partisipasi penganggaran. Kalau sudah kita continue, habis itu kita pilih all pada function group. Ini function group. Ini pilih all. Ya. Habis function group, kalian ke function and special variable, pilih sum. Klik sum-nya 2 kali, langsung muncul di sini. Jangan diketik manual. Kalau Anda ketik manual nggak akan bisa. Ya, sudah. Hilangkan tanda tanyanya ini. Pastikan kursor ada di dalam tanda kurung. Sudah. Terus klik P1-nya 2 kali cepat. Klik. Terus koma. P2. Koma.
P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, dan P10. Tutup kurung. Kalau sudah, oke, coba. Oke. Nah, muncul nggak di sini X1-nya? Muncul nggak? Yang sukses? Muncul. Betul ya. 60, 48, 60, 42, 37, 54, 44, 36, 51, dan 52. Dapat ya? Ini cara pertama. Nah, sudah dapat data ini, baru kita uji validitas. Nah, ingat, uji validitas itu ada dua. Ada uji korelasi product moment, ya, dan ada namanya uji correlation matrix. Ya, di halaman halaman 13 itu udah ada tuh. Yang pertama, uji validitas cara 1. Kita belajar ya cara yang pertama, yaitu korelasi product moment. Oke. Korelasi product moment. Dari data yang di atas, dari data yang ini, ya, kita akan melakukan running dengan cara yang pertama. Oke, caranya adalah analis. Ya, itu sudah ada di sana. Pilih correlate. Ini correlate. Ya, terus pilih apa? Bivariate. Oke, pilih bivariate. Klik, terus pindahkan semua kolom itu ke kolom variabel. Kalau Anda pindahinnya satu-satu, repot ya. Gini, 1, gini, 2. Repot ya, Nak ya? Repot. Ya, caranya gampang. Klik P1-nya, Ctrl A. Ya, klik P1-nya, Ctrl A, pindahkan ke variabel. Nah, pindah semua. Oke, saya ulang lagi. Kalau kita pindahkan itu satu-satu, repot pasti. Caranya klik P1, terus Ctrl A, pindahkan ke kolom variabel. Oke. Kalau sudah, checklist person. Person ke checklist. Oke. Terus, nah, ini pakai one apa sampel. Terus pilih test of significant. Nah, test of significant itu ada 2. Ada two-tiled, ada one-tiled, ya. Ada two-tiled, ada one-tiled. Sebentar, Bapak lihat dulu. Ini 2. 6. Coba. 45. Oke. Kita coba pakai yang one-tiled ya. Sebenarnya untuk two-tiled juga tidak masalah, one-tiled juga nggak masalah mau pakai yang mana. Ya, kalian pernah lihat gambar ini nggak sih, kurva? Kurva yang kayak lonceng itu pernah lihat? Pernah kan? Waktu kalian pengantar statistik pernah belajar kan? Menghitung kurva yang bentuknya lonceng. Kalau one-tiled itu dia cuma satu arah, positif aja atau negatif aja. Tapi kalau two-tiled dia positif dan negatif 2 arah. Ya, tergantung kita pakai penggunaannya yang mana. Umumnya banyaknya pakai two-tiled, tapi Bapak di sini ajarkan pakai one-tiled. Silakan diklik one-tiled-nya. Kalau sudah oke. Nah, muncul hasilnya seperti ini.
Ya, benar. Seperti ini munculnya. Enggak, Pak, saya. Hah? Kok bisa? Saya Sama coba kan? lagi. Coba samakan dengan yang ada di buku halaman 14. Sama nggak hasilnya? Lihatnya jangan lihat semua keseluruhan. Anda cukup nyamainnya dengan partisipasi penganggaran ini. Nih, yang paling ujung. Lihat dengan yang di buku. Di saya layar Bapak hitam, Pak. Hah? Oke. Iya, Pak. Bapak hitam, Pak. Jangan panik, sabar. Output. Oke. Nah, kelihatan? Nampak nggak? Kelihatan, Pak. Iya, Pak. Nah, kayak gini bentuknya ya. Cara satu adalah seperti ini, correlation. Jadi, lihatlah di partisipasi penganggaran paling ujung. Yang 1 sampai 10 ini biarkan aja, abaikan. Tapi yang penting adalah yang di ujung sini. Nih. Nah, di sini contoh, ini adalah pertanyaan yang pertama. Ya, ini kenapa saya bilang pertanyaan pertama? Karena ini adalah korelasi untuk pertanyaan yang pertama. Nih, pertanyaan 1. Oke, di sini ada partisipasi penganggaran, di mana nilainya ada 0,82. Ingat, ini di belakang depan koma ini ada 0 ya, Nak ya. Ini ada koma di depan ini koma, depannya itu ada 0. Ini juga termasuk nih yang 0,002. Ya. Jadi di depan angka koma itu adalah 0. Oke. Sekarang Bapak minta tadi, bacakan syaratnya tadi. Coba tolong kepada Rizky Ikhwan. Coba Rizky. Bacakan syaratnya tadi yang Bapak pertama kali, halaman 10. Pak, Ya. yang hasil yang Bapak share screen ini tuh di beda apa ya namanya? Di beda tab ya, Pak. Saya yang munculnya jadi 2 tab. Bener nggak? 2 tab? Why? Maksudnya dia jadi dokumen baru gitu, Pak. Output 1. Oh iya, iya dong. Oh, bener ya? Bener. Oh iya, makasih, Pak. Iya, karena output dan input itu berpisah. Coba Rizky Ikhwan baca Rizky. Syarat uji validitas ya, Pak? Iya, benar sekali. Menurut Ghazali itu. Menurut Ghazali, pertanyaan di dalam instrumen atau angket dikatakan valid apabila R hitung lebih besar daripada R tabel. Oke, stop. Ya. Dikatakan R hitung itu yang mana, R tabel itu yang mana. Ini, Nak. Ini adalah R hitung. Ya, nih di kursor saya. Yang paling atas ini adalah R hitung. Yang ini adalah R hitung. Yang ini adalah R hitung. Yang ini R hitung. Yang ini R hitung. Yang paling atas ini adalah pokoknya R hitung. Yang ini adalah R hitung untuk pertanyaan 1. Ya. Ingat ya, ini pertanyaan 1 adalah R hitungnya yang paling atas. Oke. Sekarang, Pak, R tabelnya mana sih, Pak? Nah, coba buka bukunya di halaman 143. Oke, sudah? Ya, di buku udah ada tabel. Tabel itu namanya tabel R. Ya. Tabel R itu ada 2 arah, ada 1 arah. Lihat ya di tabel atasnya itu. Ada uji 1 arah, ada uji 2 arah. Itu tadi 1 arah apa 2 arah ya? 1, Pak. 1 ya. Lihat, Bapak udah pernah sampaikan bahwa kita pakai signifikannya berapa tadi? 0,05 ya atau 5% ya? Iya. Iya. Sekarang Anda lihat uji 1 arahnya, lihat yang 0,05. Sudah ketemu? Sudah, Pak. Sudah ya. Paling atas, paling pojok sebelah kiri ya. Iya, Pak. Oke, sekarang N-nya. N-nya ada berapa tadi? 10. 10 kurang 2? 8. 8. Berarti berapa nilainya? T-tabelnya? 0? 0,5494 ya, Pak? Iya, 0,5494. Oke. Bisa. Seperti, coba Bapak ulang lagi.
Tabel. Kita tadi pakai one apa pakai two? Pakai one. Cari yang satu arah. Ketemu ya uji arah ya. Ketemu uji satu arah. Setelah uji satu arah, berapa signifikannya? 0,05. Ingat ya, selalu 0,05 atau 5%. Dapat 0,05 di ujung. DF-nya adalah N dikurang 2. N-nya adalah 10. 10 itu jumlah responden ya, Nak ya. Jumlah respondennya 10. 10 kurang 2 berarti 8. 8 0,05 dapatnya 0,5494. Mengerti? Pak, saya masih belum dapat yang uji 1 itu di mana, Pak? Uji satu mana? Uji satu arah. Iya. Itu di halaman 143 yang paling atas. Ketemu? Ada tulisan itu, tingkat signifikan untuk uji satu arah. Tingkat signifikan untuk uji dua arah. Ketemu? Ketemu. Oke. Ya, tadi katanya R hitung itu lebih besar dari R tabel, maka dikatakan valid. Ya. Oke. R hitung lebih besar dari R tabel, itu dikatakan valid. Atau apa katanya? Coba selanjutkan. Ayo, yang nggak on cam ngapain itu di rumah tidur? Coba Feli. Fel. Atau Ya, Pak. apa lanjutannya? Bisa diulangin nggak, Pak? Boleh. Syarat uji validitas yang pertama kan adalah R hitung atau lebih besar dari R tabel Atau nilai signifikan lebih kecil dari dari 0, 0,05. ya. Ingat ya. Kuesioner yang bagus itu adalah kuesioner yang valid. Kalau kalian nggak valid, kuesioner nggak bisa digunakan. Ya, jadi harus valid. Sekarang Bapak tanya, kalau kita lihat nilai SIG, kalau R tabel kan repot ya lihatnya ya. Sekarang Bapak pengen tanya, pertanyaan 1 nih. Nilai SIG-nya berapa? Ini SIG ini, yang di tengah-tengah. Ya, coba Bapak mau nanya. Evi Desi. Evi, coba. Evi berapa ini nilai SIG-nya, Devi? Evi? Untuk pertanyaan 1, nilai SIG-nya berapa? Evi? Iya, Pak. Nilai SIG-nya berapa untuk pertanyaan 1? Yang 0,05 itu bukan sih, Pak? Ini loh, ini nih. Ini berapa nih? 02, Pak. Berapa? Coba sebutkan ini berapa? 002. 0,002. Sekarang Bapak tanya, 0,002 ini lebih kecil apa lebih besar dari 0,05? Lebih kecil apa lebih besar? Ayo jawab aja, Pi. Salah nggak apa-apa, namanya belajar. Lebih kecil, Pak. Lebih kecil, ya. 0,002 itu lebih kecil dari 0,05. Berarti valid apa enggak, Bapak tanya? Valid nggak? Kalau lebih kecil. Tapi Iya, Pak. Valid, Pak. valid ya, pertanyaan 1 valid. Karena dia lebih kecil. Selanjutnya, coba. Vega, pertanyaan 2 berapa SIG-nya, Vega? Yang 0,00 itu bukan, Pak? Iya, benar sekali. 0,0000. Dia lebih kecil apa lebih besar, Vega?
Lebih kecil apa lebih besar? Pak, R tabelnya itu yang mana ya, Pak? Enggak, saya nggak ngomongin R table, tapi saya ngomonginnya sig. Nih sig ini yang kedua nih. Ya. Ini berapa? Signya berapa tadi, Vega? 0,00. Ya, lebih kecil apa lebih besar dari 0,05? Lebih besar ya? Lebih kecil. Lebih kecil. Berarti valid apa enggak? Valid. Valid. Oke. Kalau nggak ditanya nih, nggak nyantol-nyantol. Coba Lulu. Pertanyaan 3 lu. Pak. Yang ketiga 0,00. Ya, lebih kecil. Lebih kecil. Ya, valid ya. Ya, Pak. Sip. Pak. Coba. Udah mau Kenapa? nanya. Iya, kenapa? Kalau misalnya atas yang 0, yang apa sih yang pertama kan 0,02. Tapi kalau di tempat Vega 0,003 berarti itu salah ya, Pak? Iya, berarti data kamu angkanya ada yang salah input. Oke, Ya. Pak. Dicek lagi datanya. Next, selanjutnya Marlina, coba. Pertanyaan 4. Berapa Marlina signya? 0,009. Ya, lebih kecil apa lebih besar? Lebih besar. Lebih kecil dong, karena kan bukan 0,09 tapi 0,009. Ya, berarti valid ya. Valid. Oke, pertanyaan kelima. Arum. 0,001, Pak. Ya, valid nggak? Valid. Oke, sip. Selanjutnya, Reja. Pertanyaan 6. Yang 6 ya, Pak ya? Ya, 0,00, Pak. valid nggak? Valid, Pak, karena dia di bawah 0,5. Oke, sip. Selanjutnya, Naura. Ya, Pak. 0,000, Pak. Ya, valid nggak? Valid, Pak. Sip, mantap. Selanjutnya. Yang nggak on cam ini nggak mau diabsen emang. Senin. Selanjutnya, Iya, Pak. pertanyaan selanjutnya. 8 ya, Pak. Ya, 0,00, Pak. 0,00. Valid nggak? Valid. Oke, Inka. 9. Iya, Pak. 0,00 ya, Pak. 9. Nih, kursor Bapak lihat. Berapa? Nah, belum paham juga. Rocky. 9. 0,014, Pak. Valid apa enggak? Enggak valid, Pak. 14 sama 50 gede mana? Oh, 50 ya. Ya 0,05 itu kan 50. Valid, Pak. Valid. Nah. Ilvan, 10. 0,149, Pak. Ya, valid nggak? Tidak, Pak. Ya, tidak. Karena dia lebih besar ya dari 0,05. Berarti ada satu pertanyaan yang tidak valid yaitu P10 ya dan P10. P1 sampai P9 bagus. Oke, sekarang coba dibuka bukunya halaman 16. Kita buat analisisnya. Ya. Nah, silakan coba Francisca dibaca bukunya yang paling paragraf di atas, paling pertama. Yang ini ya, Pak, analisis data validitas cara 1. Iya, benar. Ya, dibaca. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris apakah angket yang akan digunakan valid atau tidak dalam melakukan riset. Adapun responden
Responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 orang dengan angka dari 10 item pertanyaan yang ada di penelitian. Adapun variabel independen dalam penelitian ini yaitu partisipasi penggarap di BUMN tertentu. Adapun hasil uji coba dengan menggunakan alat uji SPSS versi 23 dengan metode korelasi produk momen adalah sebagai berikut. Oke, ya. Jadi pertama dalam menganalisis itu harus ada introduce dulu. Tujuan apa berapa respondennya, mau ngapain, pakai metode apa, itu harus dijelaskan pada paragraf pertama. Baru kita ke tabel. Nih, di tabel itu sudah dijelaskan pertanyaan 1, harga koefisien R hitungnya. Nih, koefisien R hitung itu ini ya, kemarin yang Bapak kasih tahu nih. Nih. Ya, barisan paling atas. Nah, baru R tabelnya yang tadi yang halaman 143. Ya, tergantung kita pakai what atau pakai to. Dibaca soalnya nanti pada soal kalian akan mengerjakan. Terus hasilnya seperti apa? Diimplementasikan R hitung lebih besar dari R tabel, terus signifikannya juga seperti apa. Nah, baru simpulan bawahnya terlihat bahwa pertanyaan 10 tidak valid. Oke. Tolong dilanjutkan dibaca Nurul Azizah. Iya, Pak. Dibaca Nurul. Halaman 16. Yang bawah ya, Pak. Ya. Penelitian. Penelitian ini menggunakan tabel satu arah. Pada uji R, tabelnya dengan tingkat kepercayaan 95% dan error sebesar 5%. Terus lanjutkan. A sama dengan 0,05. Pada tabel di atas terlihat bahwa item pertanyaan 1 memiliki hasil R hitung lebih besar R tabel atau 0,827 lebih besar 0,549 dengan tingkat signifikan 0,002 yang bermakna bahwa item pertanyaan 1 dinyatakan valid. Untuk item pertanyaan 2 memiliki hasil R hitung lebih besar daripada R tabel atau 0,912 lebih besar 0,549 dengan tingkat signifikan 0,000 yang bermakna bahwa item pertanyaan 2 dinyatakan valid. Untuk item pertanyaan 3 memiliki hasil R hitung lebih besar R tabel atau 0,982 lebih besar 0,549 dengan tingkat signifikan 0,000 yang bermakna bahwa item pertanyaan 3 dinyatakan valid. Kemudian item pertanyaan 4 memiliki hasil R hitung lebih besar R tabel atau 0,726 lebih besar 0,549 dengan tingkat signifikan 0,009 yang bermakna bahwa item pertanyaan 4 dinyatakan valid. Kemudian untuk item pertanyaan 5 memiliki hasil R hitung lebih besar R tabel atau 0,871 lebih besar 0,549 dengan tingkat signifikan 0,0001 yang bermakna bahwa item pertanyaan 5 dinyatakan valid. Oke, fix sudah cukup ya. Jadi itu 1 sampai 4 dijabarkan, dibuat paragrafnya, dianalisisnya seperti itu. Terus lanjutkan coba Trida scan. Lanjutkan bacaannya. Untuk item pertanyaan 6 memiliki hasil R hitung lebih besar R tabel atau 0,899 lebih besar 0,549 dengan tingkat signifikan 0,00. Lanjut. Bermakna bahwa item pertanyaan 6 dinyatakan valid. Sedangkan untuk item pertanyaan 7 memiliki hasil R hitung lebih besar R tabel atau 0,957 lebih besar 0,549 dengan tingkat signifikan 0,000 yang bermakna bahwa item pertanyaan 7 dinyatakan valid. Untuk item pertanyaan 8 memiliki R hitung lebih besar R tabel atau 0,902 lebih besar 0,549 dengan tingkat signifikan 0,000 yang bermakna bahwa item pertanyaan 8 dinyatakan valid.
Untuk item pertanyaan 9 memiliki hasil R hitung lebih besar R tabel atau 0,685, lebih besar 0,549 dengan tingkat signifikan 0,014. Yang bermakna bahwa item pertanyaan 9 dinyatakan valid. Sedangkan item pertanyaan 10 memiliki hasil R hitung lebih kecil R tabel atau 0,366, lebih kecil 0,549 dengan tingkat signifikan 0,149. Bermakna bahwa item pertanyaan 10 dinyatakan tidak valid. Oke, sip. Sekarang kesimpulannya dibaca. Karisma. Dari hasil uji korelasi produk momen, diperoleh hasil bahwa item pertanyaan 1 sampai dengan 9 dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian ini untuk variabel X1, sedangkan item pertanyaan 10 dinyatakan tidak valid sehingga tidak bisa digunakan dalam penelitian ini dan harus dihapuskan. Sehingga indikator yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebanyak 9 item, sisanya dinyatakan tidak valid atau tidak dapat digunakan. Sudah, Pak. Maaf Pak, suara Bapak di-mute ya Pak. Sorry. Oke, secara kesimpulan bahwa dinyatakan bahwa pertanyaan 1 sampai 9 itu bisa digunakan dalam riset, sedangkan pertanyaan 10 harus dibuang atau tidak digunakan dalam riset. Oke, untuk sampai di sini ada yang ingin ditanyakan kira-kira paham tidak untuk cara 1? Tidak paham ya? Nanti boleh dipelajari lagi. Oke, tugas ya halaman 23. Ya, sudah masuk tugas. Silakan dikerjakan tugasnya, ada 17 responden. Dilakukan untuk cara 1 dulu, jangan cara 2 ya. Cara 2-nya untuk nanti minggu depan. Cara 1 dulu dikerjakan, terus nanti ditulis di sini, analisisnya tulis di sini. Ya, di bukunya. Ditulis analisisnya di sini. Print out-nya silakan Anda print, terus Anda staples di situ. Ya, Anda selipkan di buku itu. Oke. Jadi cara caranya atau Anda gunting nggak bisa digunting, itu besar soalnya. Di staples aja. Ya, di staples di buku itunya, di buku modulnya, terus analisisnya Anda kerjakan di buku analisis Anda. Ya, mau dipakai folio terus Anda tempel apa gimana terserah Anda. Kalau susah untuk mengerjakannya seperti ini, Anda boleh kerjakan di folio terus Anda gunting, Anda tempel di sini, nggak masalah. Ya. Oke, untuk cara 1 dulu ya, jangan cara 2. Cara 2 belum saya jelaskan. Oke, itu ya. Jadi kalau kurang paham nanti boleh buka link YouTube-nya nanti kalau memang nggak ngerti lagi. Terus pembelajaran yang ada di dalam lecture itu hanya tambahan saja. Yang diikuti adalah seperti modul saya ya. Jadi kalau memang mau memperkaya ilmu ya silakan baca atau YouTube-nya silakan dilihat. Oke, Bapak absen terlebih dahulu ya. Pak. Ya, boleh. Ini di-save apa gimana? Gimana? Yang kita latihan ini di-save atau gimana? Oh, yang latihan ini di-save doang. Masa nggak di-save kalian? Pak, ini save-nya kan ada pilihan ya, Pak. SPSS. Banyak. Pilihnya yang mana ya, Pak? Banyak maksudnya gimana? SPSS Portable, SPSS PC, SPSS 7.0, gitu. Kalau tunggu ya, wait. Saya save dulu, biar bisa tahu caranya nge-save itu kayak mana. Kalau ini kan output ya, output kan kita ada input ada output ya. Jadi nanti pertama outputnya dulu di file save as. Simpan misalkan di aplikasi statistik, aplikasi dibuat folder terserah, output tugas misalkan, output latihan ya, terus ini pastikan ininya SPF, terus ininya save, udah, habis itu close, hilang ya. Terus kalau input sama save as saja, file save as gitu. Terus aplikasi input ya,
Input, latihan misalkan. Latihan bersama. Kita di sininya saf, terus di sini save. Udah. Nah, ini dibiarkan close aja, dinoin aja ini. Kalau sudah close. Yes. Selesai. Ya. Jadi seperti itu aja kalau mau nge-save-nya. Kalau tampilan saya nggak tahu kalau tampilan-tampilan yang lain. Oke, itu ya. Saya absen dulu ya. Sebentar. Aktivitas mahasiswa. Ini aplikasi input hasil. Kalau mau pergi sana sini tuh nggak usah, panas-panas di rumah aja, bosan bilang itu lah kalau bosnya kerjaan apa kek, dari dulu skripsi kayak apa kek, barang nggak keluar ya, waktu itu mama Malala, waktu itu tak apa siapa, nggak usah. Oh ya. Ya istirahat, lalu istirahat. Jadi aman, lagi kan suatunya kamu lagi pacar lo lagi ini apa lancar juga sama. Oke. Tri Sulistiawati ada? Tri? M Satria? Tri nggak ada? Ini aplikasi statistik kan? Iya benar. Terus Rocky ada Rocky? Ada Pak, ada Pak. Maria tadi izin. M Naufal ada? Verlisa? Sinta Nabila? Hadir, Pak. Widiantika? Hadir, Pak. Pegah Wahyu? Hadir, Pak. Anggita? Hadir, Pak. Ade? Hadir, Pak. Alda? Hadir, Pak. Karisma? Hadir, Pak. Wilvan? Hadir Pak. Arum? Hadir, Pak. Naura? Hadir, Pak. Senen? Hadir, Pak. Anum? Hadir, Pak. Evi Desi? Hadir, Pak. Novita? Hadir, Pak. Nurul? Nurul? Nurul Khotimah? Hadir, Pak. Caroline? Hadir, Caroline? Pak. Ade? Hadir, Pak. Ade? Hadir, Pak. Ali? Alce? 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 Rita? Rita? Gilang? Hadir, Pak. Elvina? Hadir, Pak. Rahma? Hadir, Pak. Nabila? Hadir, Pak. Rahmawati? Hadir, Pak. M. Rizky Ikhwan? Hadir, Pak. M. Reza Angga Wijaya? Hadir, Pak. Nurul Aziza? Hadir, Pak. Elsa? Hadir, Pak. Inka? Hadir, Pak. Marlina? Hadir, Pak. Zarvina? Zarvina? Lulu? Hadir, Pak. Lulu. Feli? Hadir, Pak. Debbie? Hadir, Pak. Maida? Hadir, Pak. Francisca? Hadir, Pak. Jahit? Hadir, Pak. Tridah Sen? Hadir, Pak. Saya ulangi lagi yang masih merah ini. Tri Sulistiawati?
M. Satria, M. Noval, Ferlisa. Hadir, Pak. Siapa itu? Ferlisa? Iya. Nah, tadi kemana kamu? Terus Alce, Rita. Kemungkinan Alce sinyal ya, Pak. Alce sinyalnya. Iya, Pak. Rita. Zarvina. Oke, saya simpan datanya. Pak, punya saya nggak bisa di-save, Pak. Nah, kok nggak bisa? Tulisannya itu, Pak, saya kirim di grup. Ya, oke, nanti saya cek. Oke, baik. Terima kasih semuanya untuk hari ini. Minggu depan kita lihat kondisi. Kalau memang kita bisa daring aja. Kalau memang enggak, ya kita bakal ketemu di lab. Ya, ingat saya kalau di lab datang semua, tapi pastikan sehat ya. Kalau saya sudah sehat, nanti kita masih, kalau saya belum sehat juga, berarti kita masih daring. Tapi yang pasti kalian kalau lagi batuk pilek atau demam, izin aja nggak masuk. Ya, nanti saya upayakan untuk saya rekam lewat record, jadi kalian bisa pelajari. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sukses, semoga sehat selalu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Izin live.